Lucia, lagi baca apa? Serius banget. Ada kabar apa? Iya nih Mbak, saya lagi baca tentang investasi berkebun emas ini skemanya menarik ya. Tapi ini sebenarnya aman tidak sih berinvestasi berkebun emas ya? ini? Emas itu kan salah satu alternatif investasi ya. Dan ini masalahnya ada beberapa nih skemanya. Salah satu itu tadi apa namanya berkebun emas ya. Ya. Kalau kita ketahui kan ada yang berkebun emas, terus kemudian ada gade emas, ada juga yang kita beli emas langsung. Jadi kita sebenarnya sebagai investor punya beberapa pilihan gitu ya. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam investasi berkebun emas ini akan kita bahas bersama pengelola keuangan Lisa Sumarto. Jadi kalau saya tertarik nih dengan investasi berkebun emas, apa yang seharusnya saya lihat Mbak? Yang saya berkebun emas ini kan konsep ya, konsep suatu investasi di mana ada gadainya. Di mana kita membeli emas, terus kemudian fisik emas itu bisa kita gadaikan, kita dapat uang lagi, tapi harus dibelikan emas lagi. Begitu banyak turunannya ya. Nah di sini tentunya akan menghasilkan ya, konsep ini menawarkan suatu hasil yang lebih tinggi kalau kita beli emas langsung. Tapi jangan lupa pasti juga risikonya lebih tinggi ya. Gitu. Oleh sebab itu dibuatlah skema ini supaya sebenarnya menarik buat investor-investor yang agresif. Nah, bagi investor agresif yang ingin memilih investasi berkebun emas ini harus menyadari kekurangannya mungkin terlebih dahulu ya. Kekurangannya dalam hal apa ini Mbak? Tentunya ada risiko di setiap investasi. Walaupun di skema ini ada yang juga yang bilang bahwa ini adalah dijamin terus kemudian digaransi ya. Kita harus mempelajari sebagai investor untuk melihat terms and condition-nya, syarat dan ketentuannya. Sampai seberapa kita dijamin, sampai seberapa uang kita akan mengalami kerugian ya. Nah, ini harus kita bandingkan sama kalau kita membeli langsung fisiknya. Yang kita mesti berhitung nih, kalau kita mengikuti konsep ini ya tentunya akan memiliki potensi untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Tapi jangan lupa juga kalau hasilnya tinggi biasanya risikonya juga lebih besar dibandingkan kalau kita masuk langsung atau beli langsung ke fisik emasnya sendiri. Nah, kalau kita beli langsung atau kita beli fisik begitu Mbak, itu saran investasinya berapa lama? Kemudian kalau berkebun emas sebaiknya investasinya untuk jangka waktu berapa lama? Kalau berkebun emas sih sebenarnya tidak tergantung dari jangka waktunya kalau saya lihat ya. Jadi ini tergantung dari skema yang mereka tawarkan. Yang paling penting adalah sebagai investor dia mengerti risiko dari kenapa konsep ini bisa memberikan suatu return yang tinggi, yang pasti diikuti dengan risikonya. Ya. Sedangkan kalau kita membeli emas langsung, memang membutuhkan waktu ini. Jadi mungkin baru di atas 1 tahun kita baru menikmati hasilnya. Dimana sebenarnya harga emas memang naik turun kan, tapi biasanya secara historical di dalam 1 tahun sudah memiliki potensi untuk memiliki keuntungan. Nah di sini perlu jangka waktu, kita nggak bisa beli sekarang terus kemudian tiba-tiba memutuskan untuk dijual sebelum 1 tahun yang memiliki resiko mungkin harga emasnya akan turun. Oke, jadi orang yang agresif mungkin tidak akan tertarik dengan investasi fisik begitu ya, karena ada jangka waktunya, sementara investasi berkebun emas ini lebih kepada skema yang ditawarkan. Nah, supaya terhindar dari kemungkinan kerugian besar karena mengikuti investasi berkebun emas ini, apa yang harus dilihat? Selalu cermati kalau konsep seperti ini ya, konsep istilahnya kalau kita tuh bukan investasi murni. Jadi berinvestasi dengan suatu konsep. Selalu cermati kenapa returnnya bisa tinggi. Ya, terus kemudian kedua, kapan kita bisa menikmati hasil dari kenaikan yang tinggi ini? Apakah benar pada saat sudah ada hasilnya kita bisa langsung menarik? Ketiga, pelajari juga resikonya. Seberapa besar resiko yang akan kita hadapi untuk dapat juga memiliki high return ini. Nah, ketiga hal itu, dan tentunya yang keempat kita juga tetap harus melihat pengelolanya siapa. Jangan sampai nanti dibawa lari atau istilahnya kita sekarang investasi bodong ya. Jadi resikonya cukup banyak, harus banyak hal yang diperhatikan. Dan mungkin kalau kadang-kadang ada yang bilang kalau imbal hasilnya tinggi atau terlalu
terlalu indah begitu, sepertinya juga jangan berani masuk begitu ya? Iya, itu juga salah satu yang harus dicermati oleh investor. Yang namanya investasi selalu ada risikonya dan selalu jangka panjang. Jadi kalau ada suatu institusi yang menawarkan suatu investasi yang dengan return instan dan return yang tinggi, itu menjadi alarm kita yang paling utama, yang harus kita benar-benar perhatikan kenapa bisa ada return tinggi dan kenapa bisa instan hasilnya. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemirsa ya, supaya tidak terjebak dalam investasi bodong, dan tetap pilihannya terserah pemirsa untuk mengikuti mau berinvestasi di kebun emas atau berinvestasi secara fisik saja seperti biasa ya. Tapi yang disarankan adalah yang konvensional ya Mbak Lisa ya. Tetap konvensional. Jadi kalau saya mendingan yang konvensional aja. Kita minum dulu Mbak.